Indonesia, negeri yang kaya akan budaya, dengan 34 provinsi yang terdiri lebih dari 1.300 suku di dalamnya, 6 agama yang diyakininya, dan lebih dari 700 bahasa yang digunakan. Di tengah keberagaman itu, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lantas apakah yang diperlukan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang satu? Kuncinya ada pada komunikasi antar sesama. Untuk itulah bahasa Indonesia diperlukan, karena tidak mungkin apabila satu orang menguasai lebih dari 700 bahasa agar dapat berkomunikasi dengan saudara setanah airnya di lain daerah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Sumpah Pemuda bait ketiga yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Oleh karena itu, kita, putra dan putri Indonesia, harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar komunikasi antar sesama dapat berjalan dengan baik. Apabila komunikasi berjalan dengan lancar, maka pasti mudah bagi kita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain sebagai pemersatu bangsa, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia sangat istimewa karena hanya di Indonesia saja bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi. Oleh karenanya, bahasa Indonesia disebut sebagai identitas bangsa. Seperti yang diketahui, setiap warga negara Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing yang harus dilestarikan agar tidak hilang. Total, terdapat lebih dari 700 bahasa yang digunakan di Indonesia. Tetapi di sisi lain, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, agar bahasa Indonesia tidak tergeser kedudukannya oleh bahasa-bahasa lain, terutama bahasa dari luar negeri. Kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa lain yang telah kita pelajari. Di era modern seperti sekarang ini, bahasa dari luar memang tampak menarik, terutama bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai sesuatu yang keren. Padahal kenyataannya, menggunakan bahasa Indonesia itu jauh lebih keren, karena kita merupakan warga negara Indonesia, bukan warga negara Inggris. Mempelajari bahasa Inggris di era globalisasi seperti sekarang ini memang sangat diperlukan, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Akan tetapi, jangan lupakan dan tinggalkan bahasa Indonesia, karena itu merupakan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Justru jika bisa, kita harus memperkenalkan bahasa Indonesia di mata dunia. Sedikit informasi, dulunya rakyat Indonesia menggunakan bahasa daerahnya masing-masing sebagai alat berkomunikasi. Hal tersebut menyebabkan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam diri rakyat Indonesia. Hal itu juga yang menyebabkan sulitnya terciptanya kemerdekaan, karena rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Hingga pada 28 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yang menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk berjuang atas nama bangsa Indonesia secara bersama-sama. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Setelah dikukuhkan, bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai alat komunikasi.
terciptanya komunikasi yang lancar dan rasa persatuan dan kesatuan yang membara menyebabkan akhirnya kemerdekaan dapat terwujudkan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia, karena bukan tidak mungkin apabila bangsa Indonesia akan terpecah belah sejak lama karena tidak adanya bahasa persatuan dan bahasa yang digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus mencintai bahasa Indonesia, karena jika bukan kita, lalu siapa lagi yang akan mencintai bahasa ini? Sekian dari saya, terima kasih.